selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Aku di sini bakal coba share reflection gitu tentang 2023 aku. Jadi salah satu metode yang aku gunakan untuk mengingat semua hal yang udah terjadi selama tahun 2023 adalah aku coba untuk bikin timeline. Dan di timeline itu aku tulis dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi aku tulis di sebelah kanan itu adalah hal-hal yang sudah aku capai di setiap bulannya. Dan yang di sebelah kiri adalah aku akan tulis sesuatu yang belum aku capai. Dan ya ternyata ketika aku coba untuk bikin itu, aku bisa menghitung bahwasanya semua yang sudah aku achieve itu ternyata lebih banyak daripada bad thing yang terjadi tahun 2023. Dan di last December kemarin aku coba untuk mencari atau menemukan lagi kira-kira habit-habits apa yang akan tetap aku bawa di tahun 2024 dan mana yang harus aku tinggalin dan mana lagi yang perlu aku untuk perbarui lagi. Kalau aku menemukan sesuatu yang baru, I think ini bisa dijadikan habit untuk di tahun 2024. Habits yang tetap akan aku lakukan selama di tahun 2024 ini adalah yang pertama adalah tentu baca buku tetap bakal aku lanjutin di tahun 2024 ini. Karena baca buku ini benar-benar bisa membantu aku untuk mendapatkan banyak informasi, melatih fokus aku, dan yang ketiga adalah aku merasa enough for kayak having information. Selain itu, baca buku ini salah satu hal yang ternyata menyenangkan banget. Jadi sebelumnya tuh aku tuh suka banget baca buku-buku yang self-improvement. Dan kemarin aku decide untuk baca buku yang fiction, yang novel gitu, buku art dari Terelie, tapi yang ini adalah yang English version. Jadi ini berbahasa Inggris. Dan ketika baca ini, itu bener-bener seneng banget bacanya karena kayak bisa ketawa dan juga membantu aku untuk lebih berimajinasi. Jadi nggak stretch banget dan nggak kaku gitu loh jatuhnya. Karena aku coba untuk baca ini, akhirnya aku merasa bahwasanya oke, next year I think aku bakal coba untuk baca buku yang novel lagi. Dan ini sangat membantu aku banget untuk belajar bahasa Inggris karena isinya dalam bahasa Inggris. Dan ya itu adalah salah satu hal yang aku rasain selama 2023 baca buku. Dan gak cuma itu aja, karena aku kerja sebagai seorang guru dan di sana kan ada perpustakaan. Dan di sana perpustakaan tuh seru banget karena kita sebagai guru juga ditanyain. Kalau mereka waktunya belanja buku, kita ditanyain mau beli buku apa nih, mau nitip buku apa nih. Dan alhamdulillah kita dapat kesempatan ya untuk nitip-nitip buku lah. Jadi nggak perlu aku kayak beli banyak-banyak gitu kan. Jadi di perpustakaan juga ada, kita bisa pinjam for free. Habits yang aku tetap lakuin adalah listening music. Ya, listening music is one of my favorite. Karena bagi aku tuh musik itu bikin aku lebih enjoy, bikin aku lebih hidup lagi gitu loh. Warna-warna, banyak warna-warna dalam hidup aku yang semakin berwarna karena musik itu. Kemudian aku juga belajar untuk mengenal nada, belajar untuk bernyanyi, belajar untuk mengenal tinggi rendah sebuah nada, dan itu tuh sebuah proses belajar juga buat aku. Akhirnya aku bisa mengenal atau belajar skill baru yaitu menyanyi. Journaling ya, journaling tetap aku lanjutin. Jadi aku sering banget kan melakukan journaling gitu. Dan ya aku kayak sering banget kehabisan buku ketika aku journaling. Karena kadang aku tuh kayak sayang banget ketika aku itu beli sesuatu yang bagus gitu ya, kayak gini lah. Ini kan bagus banget ya, tapi aku tuh kayak sayang banget ketika aku tuh nulis dan tulisan aku tuh agak amburadul gitu loh gitu. Kayak ini adalah salah satu bentuk journaling aku. Jadi ada di 3 buku ini aku journaling. Ya, aku dapat ini, terus aku lanjutin untuk journaling, sama di sini juga ada untuk journaling. Dan aku tuh sampai habis di 3-4 buku. Sebenarnya 5 tapi aku nggak tahu satunya di mana. Dan sekarang aku mau lanjutin lagi dan I decide to beli ini. Journaling itu kan kita bisa menuliskan tuh segala hal yang sudah terjadi selama seharian itu, kemudian feeling kita tuh kayak gimana, kemudian apa aja yang ada dalam pemikiran kita, ide-ide kita bisa tuangkan dalam journaling tersebut. Dan ada juga yang namanya morning pages. Morning pages ini adalah kita men-challenge diri kita untuk menuliskan segala sesuatu yang datang dalam pikiran kita dalam pagi hari itu, dan kita coba challenge kayak nulis itu selama dalam 3 lembar itu. Dan aku coba untuk nulis itu gitu ya, dan aku masih coba untuk melakukan itu. Dan salah satu hal yang mau aku adopsi di tahun 2024 yaitu morning pages sih, karena aku rasa aku masih punya spare time yang cukup gitu di pagi hari untuk aku gunakan menulis morning pages. Selanjutnya yaitu lari. Jadi aku akan gunakan weekend aku untuk lari, karena sebelumnya itu tahun 2023 akhir bulan Desember aku coba untuk olahraga lari gitu. Sebelumnya aku tuh olahraganya hanya exercise kayak yoga, meditasi kayak gitu aja. Karena itu adalah olahraga yang paling bisa aku
aku lakuin, yang itu paling possible banget. Jadi setelah pagi itu rutinitas ibadah kita udah selesai, kita lanjutin untuk exercise. Exercise-nya cukup simpel aja, yoga, meditasi, habis itu plank, kayak gitu-gitu aja yang so far bisa bikin kita meregangkan otot. Dan kemarin aku coba untuk lari, kayak aku men-challenge diri aku untuk keluar gitu kan, lari keliling dari gang 10 sampai gang 7 selama 2 kali, itu tuh menghabiskan 30 menit. Tapi itu nggak pure semuanya lari ya. Jadi aku gunain untuk jalan sih kebanyakan, karena aku juga melatih pernafasan aku sih di situ. Kemudian aku juga melatih confidence, kayak ketemu banyak orang di situ. Dan menghirup udara pagi itu ternyata wah enak banget. Dan yang paling penting adalah sambil lari kita sambil mendengarkan musik sih aku. Aku juga punya ini nih, Jar of My Happiness. Jadi ini adalah isi kayak word of affirmation yang bisa aku pakai. Jadi every morning kayak aku pick up one of line in here. Jadi whatever. Jadi aku bisa ambil terserah warnanya apa. Terus aku baca dan aku bisa baca di situ dan itu benar-benar kayak meaningful banget buat aku. For example, aku sekarang ambil ini. Realize how blessed you are. Jadi ini adalah kata-kata yang bikin pagi aku tuh jadi semakin semangat lagi. Dan gak cuma itu aja, aku juga gunain waktu aku untuk practicing my English. Jadi practicing my English ini benar-benar aku lakukan every day. Jadi aku akan latih untuk speaking aku, kemudian aku coba untuk dapat vocabulary yang baru. Karena menurut aku belajar bahasa Inggris itu so much fun banget menurut aku. Kayak aku suka aja gitu akhirnya sekarang video-video yang aku tonton dan juga podcast yang aku dengerin itu kebanyakan berbahasa Inggris. Untuk di tahun 2024, karena kita sebelumnya udah start 2023 baca buku, pas waktu 2023 dulu aku baca bukunya tuh first kayak coba untuk baca di chapter manapun yang aku suka gitu. Kayak aku buka buku itu terus lihat kan daftar isinya kayak mana sih chapter yang judulnya tuh mengulik banget untuk dibaca. Jadi nggak melulu dari awal halaman sampai akhir. Nah nanti pasti kita akan terus ketagihan tuh kayak karena judulnya bagus dan unik, akhirnya aku baca, akhirnya ketagihan untuk baca di chapter selanjutnya. Dan karena buku itu kadang-kadang berkelanjutan, jadi otomatis kayak merasa bahwasanya kayaknya aku harus coba baca dari awal lagi deh. Dan baca buku itu nggak melulu satu kali baca selesai gitu. Kadang-kadang aku bisa mengulangi baca buku tuh 2-3 kali. Salah satunya adalah baca buku Filosofi Teras. Kenapa aku bisa sampai mengulangi berkali-kali? Kadang-kadang aku pengen dapat insight yang baru lagi. Kemudian aku juga pengen banget kayak bisa merealisasi feeling yang aku rasain hari itu gitu kan, dengan aku dapat support dari aku baca di Filosofi Teras gitu. Jadi di tahun 2024 ini aku masih akan adopsi beberapa kebiasaan-kebiasaan yang akan terus berjalan. Yang pertama adalah baca buku, kemudian yang kedua adalah tetap aku harus bangun pagi setiap hari karena alarm aku udah settle dan jam tidur aku juga udah settle banget, kayak tiba-tiba udah ngantuk jam segitu, jadi ya udahlah tidur aja, mau ngapain lagi. Kemudian yang ketiga adalah morning pages atau journaling. Yang keempat adalah kayak aku tetap akan isi Jar of My Happiness of course. Kemudian aku juga masih akan tetap listen to music, belajar tentang musik. Kemudian olahraga dan aku masih coba untuk lari lagi. Dan ingat, semua habit ini hanya perlu satu kunci. Apa itu? Konsistensi. Konsistensi ini harus kita lakukan karena kalau dalam 1 minggu aja kita udah missing 2 kali, itu tanda kita biasanya akan nggak berhasil untuk melaksanakan habit tersebut. Karena 1 kali missing it's okay, but 2 kali missing itu bisa jadi pertanda bahwasanya kita nggak akan konsisten dalam menjalankan produktivitas kita tersebut. So yeah, thank you so much for watching my video and salam sairama. Bye! Have a good day!